Halo Sobat Logik dimanapun kalian berada. Kembali lagi di YouTube channel Menabrak Logika. Kali ini kita akan membahas biografi tentang seorang filsuf Islam yang sangat terkenal dan fenomenal. Ya, beliau adalah Maulana Syaikh Jalaluddin Rumi. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai ya. Di suatu tempat yang disebut Persia, seorang penyair yang dikenal dengan nama Jalaluddin Rumi, lahir pada tanggal 30 September tahun 1207. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair Sufi Persia yang karyanya terkenal hingga ke Amerika Serikat. Selama 7 abad terakhir, puisi-puisinya yang sangat berpengaruh terhadap sastra Persia telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satu karya terkenalnya adalah Kitab Masnawi, yang dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia dan paling berpengaruh dalam dunia Sufisme dan kerap disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia. Awal kehidupan Jalaluddin Rumi sebenarnya hanya nama julukan, sedangkan nama lengkapnya adalah Jalaluddin Muhammad bin Husin al-Khatibi al-Bakri. Julukan Rumi didapatkan karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, kota yang sekarang bagian dari Turki dan dulunya dikenal dengan sebutan Rum. Ayahnya bernama Bahaudin Walad, yang masih merupakan keturunan dari Abu Bakar, sahabat utama Nabi Muhammad. Sang ayah merupakan seorang cendekia yang saleh dan guru terkenal di Balkah, sementara ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm. Ketika Rumi baru berusia 3 tahun, keluarganya mendapat ancaman dari pasukan Mogol, sehingga harus pindah ke Rum di Anatolia Tengah, Turki. Semasa perjalanannya, Rumi bersama keluarganya sempat singgah di kota Nisapur, yang merupakan tempat kelahiran seorang penyair, Omar Khayyam. Karena latar belakang keluarganya, Rumi pun menjadi sangat dekat dengan ilmu agama dan banyak mempelajari tentang Sufi. Dalam dunia Islam, Sufisme mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kiprah. Ketika beranjak dewasa, Rumi mulai berkiprah sebagai pengajar dan kepala madrasah, mewarisi posisi ayahnya yang telah meninggal. Sejak itu, ia terus belajar tentang syariat dan tasawuf dari murid ayahnya, Burhaduddin Muhaqiq Termazi. Sepeninggal Burhaduddin pada sekitar 1240, Rumi telah ahli dalam hukum Islam dan mulai mengeluarkan fatwa serta berdakwah di masjid-masjid Konya. Pada periode ini, Rumi juga sering melakukan perjalanan, hingga akhirnya bertemu dengan Syamsuddin al-Tabrizi atau Syams Tabrizi. Sejak bertemu dengan Tabrizi dan menjadi muridnya, kehidupan Rumi mulai berubah. Ia pun tumbuh menjadi seorang sufi agung yang terkenal dengan karya syair indahnya. Suatu ketika, Tabrizi meninggalkan Rumi tanpa penjelasan apapun. Akibat kepergian gurunya itu, Rumi membuat sebuah kitab berjudul Diwan Syams Tabrizi, yang berisi ungkapan kerinduannya terhadap sang guru. Pada 1244, Rumi bertemu dengan Syamsuddin dari Tabriz, yang kemudian menjadi tokoh yang menyempurnakan ilmunya tentang tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi bertemu dengan Husamuddin Galabi. Tokoh ini yang mengilhaminya untuk menulis pengalaman spiritualnya menjadi karyanya sendiri. Karya. Setelah bertahun-tahun menuliskan pengalaman spiritualnya, kitab karya Rumi berhasil diselesaikan yang diberi nama Kitab Masnawi. Kitab Masnawi merupakan kitab yang berisi tentang langkah dan arahan filsafat yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding para sufi lainnya. Melalui puisi-puisi tersebut, Rumi berusaha menyampaikan pemahamannya akan dunia yang mungkin hanya bisa didapatkan lewat cinta, bukan hanya fisik saja. Selain itu, dalam puisinya, Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan merupakan satu-satunya tujuan. Ciri khas lain dari puisi-puisi Rumi adalah ia kerap mengawali puisinya dengan menceritakan kisah-kisah yang digunakan sebagai bentuk pernyataan pikiran dan ide. Pemikiran Rumi dalam kitab Masnawi disebut sebagai karya sastra terbesar yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kitab itu telah dicetak berulang kali oleh berbagai penerbit dan karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Selain Diwan Syams Tabrizi dan Masnawi, berikut ini beberapa karya Jalaluddin Rumi semasa hidupnya. 1. Al-Majalis As-Sab'ah. 2. Majmuah min Ar-Rasail. 3. Fihi ma Fihi. 4. Rubaiyat. Jalaluddin Rumi wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1273 di Konya. Pemakamannya tidak hanya dihadiri umat muslim, tapi oleh beragam komunitas masyarakat di kota itu.
Bahkan orang-orang Kristen dan Yahudi juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh penyair yang paling berpengaruh periode itu. Nah, itulah sekelumit biografi tentang Jalaluddin Rumi. Apakah kalian sudah mengenalnya lebih dulu? Ya, sebelum mempelajari karya-karya seseorang, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa pengarangnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah ya tentang Jalaluddin Rumi yang kalian ketahui. Terima kasih.